Video terbaru kondisi IKN yang rumputnya menjuntai kemana-mana. Sepertinya ini OTW mangkrak. Padahal dulu ini salesnya si Mulyono ngomongnya udah tinggi banget. Ada yang nggak terima soal pernyataan mangkraknya IKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, kita sudah lama banget ya nggak membahas soal IKN. Lalu bagaimana nih kabar IKN per hari ini? Karena kemarin itu beredar ya video di IKN bahwasanya banyak rumput-rumput liar yang sudah mulai menjalar ke jalanan. Sehingga terlihat nampak seperti mangkrak ya teman-teman semua. Apakah IKN akan menjadi hambalang jilid 2? Kita nanti akan lihat ya. Karena ya itu tadi kata-kata dari Pak Jokowi itu sen kiri belok kanan, yang dimana beliau mengatakan ya bahwasanya IKN itu sudah banyak banget investor yang masuk. Ternyata langsung dipatahkan tuh sama aguan yang waktu itu diwawancarai oleh Tempo. Nah kita lihat ya ini komentar dari netizen mengenai IKN ini dan bagaimana juga statement dari Pak Jokowi sendiri. Kalau misalnya nanti IKN akan mangkrak, ini bagaimana ini? Udah dana begitu banyaknya dan begitu besarnya APBN ya yang diambil, karena nggak ada investor tuh ke situ. Gimana ini? Oke teman-teman semua, kita lihat dulu video yang ini. Kacau ini IKN. Kalian udah pada tahu kan video terbaru kondisi IKN yang rumputnya menjuntai kemana-mana. Sepertinya ini OTW mangkrak. Padahal dulu ini salesnya si Mulyono ngomongnya udah tinggi banget. Dari Jepang 30 investor, dari Korea 60 investor, dari Singapura 120 investor. Alah, ternyata kocar-kacir buat dana ini IKN-nya. Harusnya sih malu banget ya, apalagi seorang pemimpin loh, pemimpin nomor 1. Kalau ngomongnya mencela-mencela sen kiri belok kanan yang dikatakan nggak bener, maksudnya bohong gitu, harusnya malu banget ya. Tapi entah yang ini kok nggak malu gitu ya. Dan ternaknya itu hebatnya lagi, mendukungnya itu luar biasa sekali gitu. Terbaik sedunia. Kita lanjut lagi guys. Gawat, IKN terancam mangkrak. Masa depan pembangunan IKN kini banyak ketidakpastian, seperti mundurnya Ketua dan Wakil Otorita IKN Bambang Susantono dan Doni Rahajo, serta minimnya investasi asing. Banyak yang memprediksi kalau proyek ambisius ini mungkin akan berakhir mangkrak. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bilang bahwa hingga kini belum ada investor asing yang berinvestasi di IKN. Hal ini dikarenakan pembangunan tahap pertama yang berfokus pada kawasan inti belum selesai. Meski nggak ada investor, pembangunan IKN masih bergantung pada APBN. Pembangunan IKN diperkirakan menelan biaya sekitar 466 triliun, dengan 89,4 triliun berasal dari APBN, 123,2 triliun dari BUMN, dan sisanya dari KPBU. Sampai di sini, apa tanggapanmu nih? Coba komen di bawah ya. Investor, investasi asing sudah masuk ke Kepulauan Nusantara tadi pagi dari Australia untuk bidang pendidikan, kemudian tadi juga dari Rusia untuk properti, dan sekarang juga dari China juga untuk properti. Ini menunjukkan kepercayaan dari investasi baik lokal, domestik maupun internasional bahwa Nusantara memang tempat yang sangat menarik bagi investasi. Tapi urusan untuk yang fasilitas ke pemerintahan memang semua dihandle oleh pemerintah. Oke, ada yang nggak terima soal pernyataan mangkraknya IKN. Kata mereka, IKN tuh masih dikerjain. Artinya pembangunan tuh belum selesai, proyek masih berjalan. Oke? Kalau memang seperti itu, berarti kan pembangunan proyek IKN itu kan tidak selesai hanya 1-2 periode yang dijabat oleh satu presiden. Nah, kalau saya berbalik membantah pernyataan adanya hambalang dibilang mangkrak, seharusnya iya jangan dibilang mangkrak saat itu. Ya bilang aja memang belum selesai. Apa salahnya pemerintah berikutnya meneruskan pembangunan tersebut. Jadi tidak usah menyalah-nyalahkan pemerintahan yang terdahulu. Inilah yang saya bilang, kalau berhasil diakui, tapi kalau
yang tidak ada hasilnya, orang lain yang kena. Bener diakuin sendiri, salah dilempar ke orang. Ini yang saya nggak suka. Terus kedua, masalah jalan tol. Oke, memang saya supir, hampir tiap hari masuk tol. Tapi kalau boleh dihitung, tol yang dibangun oleh Jokowi, kemungkinan besar saya tidak pernah masuk. Karena jalur saya itu Merak, Bandung, Sukabumi. Sukabumi itu yang bukan yang masih jalan biasa ya, yang belum tol Bocimi itu. Itu pun kalau memang diklaim pembangunan Jokowi. Tapi saya balik, tol itu milik swasta. Saya masuk tol bayar. Terkecuali saya masuk gratis. Oke bro, maksud? Nah, tolonglah cerdas sedikit. Kebanyakan makan uang bansos sama raskin, ya. Jadi dungu. Ya begitulah Pak, harus sabar-sabar lah melawan ternaknya ya. Kalau dikasih tahu ngeyel ya, kalau dibilangin ngeyel, makanya jadi dominan kedungunya gitu ya. Ya kalian juga harus terima pokoknya ya para ternak. Tapi ya sudahlah ya, memang itulah yang terjadi sekarang gitu ya. Ini ternak Mulyono ini masih banyak yang menyebut-nyebut gitu ya. Makanya di video gue juga sering mengatakan ternak Mulyono. Ya ikut-ikut aja sih. Bahkan Bung Rocky Gerung aja sering lu mengatakan ternak Mulyono gitu ya. Ya IKN ini nggak tahu deh bakal gimana gitu ya. Coba kita lihat komentar di akun X. Ini tweetan dari Seno Wirang ya. Ketika 2016 Mulyono belusukan ke Hambalang dengan maksud ingin mempermalukan SBY. Tetapi realita hari ini proyek ambisius IKN sepi investor dan berpotensi besar mangkrak. Misalnya akan jadi objek menarik jika SBY melampiaskan hobi melukisnya di zona IKN. Mulyono menuai karma. Bener juga nih ya Pak SBY, coba main-main ke IKN gitu sambil melukis gitu kan. Dan ini videonya kita sudah melihat ya teman-teman semua. Coba kita lihat komentarnya sedikit. Kebohongan absolutnya adalah tidak pakai APBN dan sudah ada seribuan investor antri. Terkait banget yang ini. Paskol Judol dan anak-anak wabah memang lucu-lucu katanya. Ini ternak ini ya. Kita lihat lagi. Ketipu habis. Wow, indahnya pemandangan. Belukar menghijau asri berseri, gedung menjulang mencakar awan, jalan setapak berkelok rapi, asik. Dinasti wisata baru yang wajib dikunjungi. Mulyono hanya cari modus maling duit rakyat buat modalin anaknya. Kalau menang nanti maling lagi lebih gede. Apa iya ya? Gua kurang paham sih soal ini. Begitulah orang nggak ada akhlak. Waduh. Banyak ya komentar netizen juga yang sepertinya ya pesimis lah dengan pembangunan IKN ini ya. Dari awal juga udah kontroversial banget gitu ya. Oke teman-teman semua, sekarang kita menuju ke pagar laut nih karena masih ada terus yang membahasnya. Dan sebelumnya kita dengarkan dulu kata-kata dari Pak Mulyono. Jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat. Apalagi yang namanya mafia tanah. Tidak ada, harus nggak ada di bumi Indonesia ini. Kalau masih ada mafia yang main-main, silahkan detik itu juga gebuk. Diketawain tuh. Tapi bener loh, beliau kan ngomong kan tanah, bukan laut. Kalau laut udah beda lagi. Pantesan aja nggak digebuk ya yang mainan laut ya. Kocak. Salam logika. Apa kabar mereka yang kemarin meledek-ledek angin tidak punya KTP? Bagian laut punya sertifikat. Kok pada diem, mingkem? Dari sini saja kita bisa bedain mana yang ijazahnya asli dan kredibel, mana yang ijazahnya palsu. Setelah pagar laut viral dan sudah terbongkar, ternyata sudah punya sertifikat HGB, hak guna bangunan, muncullah si Mulyono yang klarifikasi yang katanya bahwa
Yang terpenting itu adalah proses legalnya. Fix ya. Dari sini kita bisa menilai bahwa prosesnya emang dilegalkan sesuai dengan keinginan Mulyono. Berarti apapun bisa dilegalkan di republik ini asalkan pemimpinnya berasal dari gorong-gorong. Gue masih gak habis pikir soal pagar laut. Udah lah, soal pagar laut doang sampai heboh Indonesia. Nah, ini nih cara mikir lo udah kayak pemuja bujanda. Maksud lo apa? Nih ya, mungkin bagi sebagian orang ini tuh kayak masalah remeh banget. Tapi ini adalah gambaran negara kita sekarang. Gambaran kayak gimana? Negara kita benar-benar udah dikuasai oleh oligarki. Alah, lebay pakai bawa-bawa oligarki. Pas masalah ini muncul, nggak ada tuh yang mau ngaku. Bahkan sekelas menteri dan mantan presiden kayak saling tuduh-tuduhan. Saling tuduh gimana? Ada menteri yang bilang nggak tahu lah, bukan kebijakan saya lah. Terus ada yang ngomong dicek aja proses legalitasnya. Lah bener kan, tinggal dicek aja legalitasnya. Kocak, ini yang dipagerin laut. Wilayah laut tuh nggak ada yang bisa dimiliki secara pribadi ataupun perusahaan. Yang magerin itu kan nelayan, bro. Lu beneran percaya perkataan Abu Janda sama mahasiswa deh? Ya Allah, gini banget punya temen. Bro, gue mau kasih tahu lo satu hal. Level penjajahan yang paling mengerikan itu adalah ketika rakyat yang terjajah nggak sadar kalau mereka lagi dijajah. Makin semangat aja sih kasih edukasi ya buat rakyat biar lebih aware gitu, biar lebih peduli gitu loh dengan negaranya sendiri. Karena kadang-kadang kita kalau komentar kritik kepada pemerintah gitu ada aja yang membela. Sebenarnya nggak perlu dibela sih. Pemerintah itu kalau melakukan sesuatu yang baik, melakukan tugas-tugasnya gitu, itu biasa-biasa aja. Karena memang itu udah tugas kewajiban sebagai pemerintah, ya kan? Tapi kalau misalnya ada orang yang mengkritik, harusnya kita seneng loh. Karena kan dengan kritikan itu nanti orang-orang di atas sana, para elit yang mungkin jalannya salah atau belok-belok bisa lurus lagi gitu loh. Kalau nggak dikritik, didiemin aja malah tambah parah, ya nggak sih? Makanya ayolah kita peduli sama negeri kita sendiri. Siapa lagi yang mau peduli kalau bukan kita sendiri? Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.